Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atlubal ilma li ahsanil adabi zahiran wa batinan wa hubbin nabi fardal lillahi ta'ala. Dengan namamu ya Allah, saya niat cari ilmu untuk memperbaiki adab zahir dan batin, mencintai Rasulullah, fardu hanya karena Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila musannif hadzal kitab Lubabul Hadis al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Juga untuk ayah ibu, suami, anak-anak dan keturunan kita, wabil khusus ila ruhina, ij'alna min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli al-istiqamah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, alhamdulillah sudah murojaah. Alhamdulillah ya. Makasih Bu, terima kasih ya. Enak murojaah ya. Murojaah apa tadi? Hadis tentang fadilatul tasbih ya. Sekarang fadilatul faqri, keutamaan fakir. Fakir. Kalau kemarin fakir itu yang penghasilan sehari pinten? Kurang dari berapa? 45.000. Itu masuk kategori fakir. Sekarang kita sampai hadis nomor. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara'i sampun niku nggih. Likulli syai'in nggih. Likulli syai'in miftahun. Lagi. Likulli syai'in miftahun. Tuh 2 3. Wa miftahul jannah hubbul masakini wal fuqara'i li sabrihim hum julasa'ullahi ta'ala yaumal qiyamah. Wih, ternyata begini ya. Enak ngaji hadis tuh, jadi tahu semua ada hadisnya. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu, semoga memberikan rahmat Allah alaihi atas beliau, wasallama, dan memberikan keselamatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Likulli syai'in iku tetap kedua saben-saben perkara, tetap atau pasti atas setiap sesuatu,
Miftahun, mubtada'nya diakhirkan, itu khobarnya di depan, mubtada'nya diakhirkan. Jadi inti kalimatnya ditaruh di belakang. Ini kalau bahasa Indonesia itu kayak deduksi, intinya di belakang. Intinya itu miftahun. Okay. Miftahun utawi kunci. Setiap sesuatu itu mempunyai kunci. Setiap sesuatu itu pasti punya kunci. Hati juga ada kunci, rumah juga ada kunci. Apa lagi? Rumah kita ada kuncinya juga ya. Terus handphone juga ada kunci, password ya. ATM kartunya juga ada kunci. Ternyata itu tiru hadis bahwa setiap sesuatu itu harus ada kunci. Hati kita juga ada kuncinya. Kalau hati kita sudah terkunci ya tidak bisa dimasuki oleh orang lain. Kalau kita sama suami sudah benci, hatiku tak kunci. Wah, itu berarti gampang sih buka kuncinya hatinya istri itu abang-abang. Kalau buka dewi, ya. Likulli syai'in miftahun, tiap sesuatu ada kunci. Jadi Bu, kalau jenengan rasanya susah masuk untuk kepada seseorang, kok angel yang ngomong Mbak Dei, susah aku menaklukkan dia, susah menyentuh hatinya dia karena belum tahu apa ya tadi kuncinya. Pelajari kuncinya. Wa miftahul jannah, adapun kuncinya surga, kalau biasanya kan miftahul jannah la ilaha illallah gitu kan, kuncinya surga itu la ilaha illallah. Ternyata bukan cuma itu. Ini fungsinya kita ngaji, ilmu kita nambah. Kunci surga itu banyak, karena pintu surga itu juga banyak. Apa yang ini? Hubbul masakin, mencintai orang-orang miskin. Cinta tok itu. Tidak harus kita jadi orang miskin, mencintai orang-orang miskin. Kalau yang atas kemarin kefakiran. Fakir sama miskin lebih parah mana? Fakir. Kalau kita tidak bisa menjadi orang fakir, misalnya ini balung sugih, orang apa-apa, tapi tetap cintailah orang-orang miskin. Kayak ibu-ibu di sini itu kan ya angel, aku disuruh fakir itu angel, wis kadung gak fakir. Ada pintu surga yang lain, apa itu? Mencintai orang-orang miskin. Kemarin juga sudah diterangin, kalau ada dua orang sama-sama baik, pilih yang miskin atau yang kaya? Yang miskin. Kenapa sih kok begitu? Karena kalau kita mencintai orang miskin itu ikhlas, nggak ada modus, gimana? Ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau mencintai orang kaya itu biasanya ada modusnya. Mesti ada modusnya. Entah modus duitnya apa jabatannya. Tapi kalau mencintai orang miskin modus apa? Orang duwe apa? Apa? Ayu yo gak, pinter yo gak, duit yo gak. Tapi aku cinta karena dia baik gitu. Nah itu berarti cinta yang apa? Tulus. Nah yang kayak gitu itu kunci apa tadi? Surga. Masya Allah ya. Kita bisa masuk lewat yang ini, mencintai orang wal fuqara, dan mencintai orang-orang fakir. Jadi di sini dibedakan antara fakir sama miskin. Secara fikih kemarin sudah kita bahas ya. Lisabrihim, karena sobarim, karena kesabaran mereka. Mencintai orang miskin dan fakir yang sabar. Bukan mencintai fakir miskin yang suka jauh-jauh. Yang peminta-minta itu tidak termasuk kategori ini. Karena mereka itu tidak sabar. Sedangkan orang miskin yang sabar pasti tidak akan minta. Bahkan kita tidak tahu kalau dia miskin karena tidak pernah minta. Itu yang begitu, itu yang kita disuruh mencintai. Lalu malah lagi jarang sing nguniku ya. Malah soge maca miskin. Nah, biar dapat bantuan. Lisobrihim, ini perlu digarisbawahi. Di hadisnya 1, 2, 3 ini saling melengkapi. Kenapa mencintai orang miskin? Karena kesabaran mereka. Kemudian mereka orang miskin dan fakir yang sabar. Insya Allah kalau di teman-teman kita, kalau orang sudah ngaji itu biasanya meskipun miskin itu tetap jadi miskin yang sabar. Yang gitu tuh medeni. Itu yang surga duluan itu mereka itu, daripada orang yang kaya. Meskipun sama-sama sabar, tapi sabarnya orang miskin masuk lebih dulu daripada orang kaya. Mereka
itu. Bahkan ini Julasa'ullah Ta'ala, teman-teman nongkrongnya Gusti Allah, teman duduk-duduknya Gusti Allah. Di Gusti Allah kalau pengen ngobrol duduk-duduk, temennya itu adalah orang-orang miskin dan orang-orang kaya, orang-orang fakir yang sabar. Hadis yang lain enggak, Julasa'ullah itu siapa? Ahlul Quran, hafidul Quran, qurra'ul Quran, ahlul qurra. Aku ra iso dadi iku. Ini aja kita lewat ini, mencintai orang miskin yang sabar. Jadi kalau kita sudah menemukan satu orang, dua orang, dia itu gak duit, tapi gak tahu jawab, sabar, mukanya itu juga tidak menampakkan utangnya kayak Nora, gak ketoro gitu, sholatnya juga rajin, wah yang gitu itu bisa jadi kunci apa tadi? Surga. Itu jangan macam-macam sama dia. Dia itu teman duduknya siapa? Gusti Allah. Gusti Allah. Ya, kalau gini jangan diartikan ini kan Allah pakai bahasa manusia. Kemarin saya dapat share-sharean katanya itu khurafat, kok menganggap bisa ditemani Kanjeng Nabi duduk di sisinya itu khurafat. Kok khurafat? Ya enggak khurafat. Ya kayak gini nih, masa julasa itu masa kita Gusti Allah itu gini, ayo sini kan enggak. Ya ini kan Allah membahasakan pakai bahasa manusia. Artinya orang yang bisa menjadi teman duduk itu berarti orang-orang yang memang akrab, dekat, soulmate gitu, baru bisa santai-santai nongkrong-nongkrong. Nah gitu itu Allah itu ngono lho, menes dadi kanca iku sing ngono. Butuh wong sing sugih. Yaumal kiamat, di hari kiamat. Jadi artinya gimana kalau kita mencintai orang fakir miskin yang sabar tadi, mereka akan gandeng kita gitu. Ketika duduk-duduk gitu, itu juga ya Allah daftar sebagai undangan konferensi sama siapa? Allah. Karena dia cinta sama saya. Cinta itu apa maksudnya? Mendulukan, memprioritaskan, sering membantu, dan otomatis ikhlas karena tidak ada apa tadi? Pamrih. Nah susah gitu itu mencintai orang miskin. Itu zaman sekarang loh ya. Susah karena biasanya cinta kita itu ya itu penuh dengan perhitungan ya. Bahkan kita bilang itu logika gitu, logika. Ojo cinta-cinta tok nduk, ya kudu mikir. Mikir itu maksudnya apa? Ya kudu rodok kedonyan didik. Nah, kalau di sini enggak, mencintai orang miskin asal orangnya sabar itu begitu. Julasa'ullah Ta'ala yauman qiyamah. Sambut, paham? Kalau kita ditakdirkan tidak punya, mungkin bulan ini kita dalam keadaan miskin, jadilah miskin yang sabar. Kesempatan jadi teman duduknya siapa? Gusti Allah. Nomor 2. Nomor selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi. Inna Allah Ta'ala yuhibbu abdahul mu'mina al-faqira al-muta'affifa abal iyali. Yang sudah belajar tarjim ini tahu, ini namanya naatnya banyak. Inna sesungguhnya Allah Ta'ala isimnya inna, khobarnya mana? Yuhibbu, itu khobarnya inna. Yuhibbu akan mencintai abdahu, hambanya, al-mu'mina yang mukmin. Itu pasti Allah akan mencintai hambanya yang mukmin. Tapi ada kategori lagi, al-faqira yang fakir. Allah mencintai, sangat cinta kepada orang hambanya yang mukmin dan fakir. Al-muta'affifa, dan punya harga diri. Afifah itu harga dirinya tinggi untuk melakukan hal yang haram. Tidak akan dia minta-minta, tidak akan dia utang-utang sampai tidak nyaur, tidak akan. Tidak akan dia tamak kepada seseorang. Itu namanya muta'affif, atau bahasa ini itu afif. Apa bun? Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Afif. Bismillahirrahmanirrahim.
Siapa yang menuliskan Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh keagungan, maka Allah menghapus dosanya yang lalu dan yang akan datang. Menulis. Kalau nulis Ar-Rahman suruh memanjangkan, ya. Affafa, yu'affifu, muta'affifan. Artinya apa tadi? Orang yang menjaga harga diri, atau jaim itu loh ya. Menjaga harga diri. Dari apa? Dari melakukan sesuatu yang haram. Contoh yang haram itu apa? Minta-minta. Minta itu haram loh. Minta-minta itu haram loh. Kalau itu untuk hari ini saya sudah punya kebutuhan makan, kita sudah tidak boleh minta-minta. Nah, rata-rata orang minta-minta itu adalah minta untuk ditumpuk, bukan untuk makan. Kalau ada pengamen genjreng kemudian dia minta kasih, biasanya dia buat makan. Nah, itu minta. Dari yang haram minta, terus ya tamak, berharap kepada manusia. Dia tidak akan begitu. Itu namanya sifat afif. Bahasa Indonesianya afif, menjaga harga diri. Atau kalau perempuan disebut afifah atau iffah. Karena iffah itu berarti ya anggun gitu loh, menjaga harga diri. Bahasa Indonesianya apa tadi? Anggun. Anggun itu kan beda sama lincah, kan beda ya. Anggun itu ya itu tadi, menjaga harga diri. Jaim, kalau wedok jaimah, perempuan yang jaim. Ternyata jaim itu bagus, tapi jaim kita kadang salah. Jaim kita itu ada modusnya. Tapi jaim ini adalah menjaga dari yang apa tadi? Yang haram. Nah, ini tadi abal ayali, kang dadi bapak keluarga. Maksudnya abal iyal itu yang anaknya banyak. Itu abal ayal. Abal iyal itu berarti anaknya. Allah mencintai hambanya yang mukmin, fakir, dia jaim, afif, dan anaknya banyak. Itu Allah cinta. Anak yo kesa kenun mana terus ya misalnya. Anaknya banyak, terus bapaknya tuh kerja keras, tidak sampai apa tadi? Minta-minta. Itu Allah sangat cinta yang begitu itu. Nah, kalau menemukan yang begitu itu, kasih. Biar dia juga cinta sama kita, mengingat kita saat nanti jadi apa tadi? Teman duduknya Gusti Allah. Nek pembantu gitu itu. Pembantu itu ada yang jaim, ada yang enggak. Pembantu yang saya senengane utang ya ada ya. Banyak ya. Kerja saulan, utangnya 2 bulan gitu ya. Gajinya 2 bulan diminta gitu ya. Ada memang model-model yang gitu. Itu tadi ya miskin, tapi miskin yang tidak sabar. Nah kayak gitu tuh ya nggak diceramai, rausah ya harus dikasih gitu aja. Tapi kita tidak perlu ya, tidak masuk kategori yang wajib dicintai. Kalau toh kita mencintai dia, itu mencintai bukan karena kefakirannya, tapi mencintai karena hal yang lain, karena sesama muslim, sesama saudara. Karena ini tadi yang jadi teman duduknya Allah, harus ada unsur apa tadi? Sabar dan menjaga harga diri. Maka saya pesankan pada ibu-ibu lentera, jangan suka tomak ya. Jangan suka berharap kepada manusia. Bahkan ibu, bagi calon-calon wali atau bagi nabi ya, bagi nabi udah yang jelas-jelas nabi kita nggak bisa tiru, tapi kita bisa dikit-dikit tiru. Nabi itu memang hubungan nabi sama Allah itu memang khusus gitu. Nabi itu pernah sambat kepada manusia. Ceritanya Nabi Musa itu, ingat Nabi Musa itu pernah giginya sakit. Semua keteng gitu ya. Ini di kitab Ushuria ada, di Tabil Ghafirin ada. Terus Nabi Musa itu bilang, ya Allah, untuk pulau gitu sih. Terus sama Allah dikasih tahu, di daerah sana ada rumput. Ambillah rumput itu kunyan, nanti gigimu sembuh. Maka Nabi Musa jalan ngambil rumput, dikunyah dan sembuh. Besok lagi kumat. Nabi Musa itu lucu ya, gitu cerita Nabi Musa itu memang banyak. Nabi yang muda itu Nabi Musa. Pernah yang muda
pegangi apa? Kemaluannya itu Nabi Musa. Ya atas izin Allah, ya Allah yang nyuruh gitu, Allah memang karena difitnah Nabi Musa itu kemaluannya besar gitu kan. Dan tidak layak Nabi kok masa punya cacat kemaluannya besar. Apa bahasanya kondor tahu ya? Ya. Nah ini yang cerita yang lainnya tentang apa tadi obat sakit gigi. Besok lagi kambuh sakit giginya Nabi Musa itu. Terus Nabi Musa langsung nyari rumputnya, kan sudah punya resepnya. Obatnya adalah rumput. Langsung rumput dikunyah rumputnya. Kok tambah nemen? Cekot-cekotnya tambah nemen. Terus lapor, ya Allah, kok tambah nemen? Dulu kan bisa sembuh, sekarang kok nemen? Lah mesti dulu kamu bergantung kepada aku. Sekarang kamu bergantung kepada rumput. Aku nggak senang deh kamu gitu, maka nggak tak kasih sembuh. Yang menyembuhkanmu itu bukan rumputnya, tapi aku, keyakinanmu kepada aku. Lah, nek kita untung ya ngombe karo parame kuno ya waras gitu untung. Karena kita belum apa tadi? Nabi. Coba kalau kita nabi gitu, pasti Allah nggak kasih sembuh. Gampang ngelus tuh kok no parame. Awak aku panas ada ala paracetamol. Nggak Allah gitu ndak. Nggak pernah kita gitu ayo. Terus gampang mau coba bismillah waras ndak, mesti kan paracetamol. Nah itu untungnya kita ini bukan nabi. Jadi berharap kepada, bahkan bergantung kepada bontrek aja loh, itu Allah sudah marah kalau itu keras apa tadi nabi. Maka kita dulu kita minum obat ini terus waras, sekarang kok tidak waras ini, alamat siapa yang marah? Allah. Perbaiki apa tadi? Niat, bergantung lagi sama Allah. Oh lali aku gak mau coba bismillah, lali gak dzikir kepada Allah. Jadi apa-apa sekarang itu Nabi Ibrahim waktu dibakar pakai api, kan malaikat Jibril turun kan, Ibrahim kamu tidak minta api dibadamin? Iya, ayo cepetan bilang. Oh enggak, tapi aku tidak minta sama kamu. Ngapain aku sambat kepada kamu? Aku sambatnya sama Allah. Maka langsung Allah bilang ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadi nabi-nabi itu tidak pernah sambat, sabar. Nek kita ini bahkan seluruh Malang tahu sambatan kita. Sabinilah macet, ngonoku kabeh roy. Ya itu kan buruk sifat gitu, itu kita ngira itu baik, tapi itu tidak baik. Loh, orang-orang biar tahu, lebih baik tidak tahu daripada tahu hal-hal yang negatif. Toh itu tidak ada manfaatnya. Kalau dia memang sudah butuh kesabinilah, ya wes, mesti masih macet-macet kan dilakoni. Jadi, nah itu sifatnya apa tadi para nabi. Kita bisa tiru sifatnya orang miskin yang apa tadi? Sabar. Sabar, ojo kagen sambat. Bahkan Nabi Musa lagi, yang ingat ceritanya Nabi Musa yang kehausan, habis lari dari mana tuh kejaran Fir'aun, terus nyampe ke kota mana, bapaknya mertuanya tuh Nabi Syuaib, lapar, haus, disuruh bantuin apa tuh? Angkat air. Terus apa Nabi Musa? Robbi inni ilayya min khairin fakir. Fakir. Ya Allah, aku Robbi ini anzaltu, turunkan untukku. Sungguh aku ini cuma fakir kepadamu, aku cuma butuh kepadamu. Aku tidak kepingin, mestinya dia bisa. Mbak, tolong ya, aku adik enggak minta aku kepada siapa tadi yang dibantu, enggak. Dia sambatnya sama siapa? Allah. Padahal kondisi payah, capek, lapar, haus. Mari nimbo 200 meter, tapi enggak sambat. Itu Nabi. Sambatnya langsung sama Allah. Sekarang kita kurangi itu tadi. Kita kurangi sambat. Ojo kalian cerita. Jangan kebanyakan cerita atau sambat kepada manusia. Tirulah didik akhlaknya siapa tadi? Nabi. Jadi kalau yang di-share itu yang baik-baik saja, tidak usah yang mau macet. Gigi sakit sudah seminggu, orang usah. Lapo untuk loro itu cerita no. Itu ya itu tadi ya. Jangan men-share sesuatu yang negatif, jangan ya. Pokoknya ojo kakek apa tadi? Sabar. Itu namanya sabar. Ingat kisahnya Nabi Musa. Untung kita tidak disiksa gara-gara botrek. Padahal kita ini sudah, masya Allah, syirik-syirik yang khafi. Kalau minum obat baca apa Bu? Bismillah. Pegang obatnya, ya obat, bukan kamu yang nyembuhin ya, Allah.
Ya Allah beri kesembuhan berkenaan dengan ini. Nah, itu biar Allah tidak marah. Maka kalau sakit tidak sembuh-sembuh, itu artinya ingat rumputnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi, siapa lagi Nabi? Semua Nabi gitu. Nabi Ibrahim, pas apa tadi? Dilempar. Nabi Muhammad, oh kejadian perang Khandaq itu. Jadi makanya jadi Nabi itu jarang sumpah Nabi itu. Gak kaget pikiran soalnya. Nabi itu gak mikir, sudah tahu nanti pasti dikasih Allah solusi itu pasti gitu, pasti tahu. Makanya wali-wali Allah tuh la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak takut dan gak sedih gitu. Ya kita belum lah ya, kita masih banyak takut, banyak sedih. Karena gak pernah pikirannya itu tidak yang gitu-gitu, tidak yang kok yo opo yo. Padahal Nabi itu kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa googling. Tapi ya tidak pernah sedih. Karena merasa langsung dituntun oleh Allah. Pasti nanti dikasih solusi. Perang segede perang Khandaq yang harus bikin, kan itu bikin parit kan, usulnya siapa itu? Salman Al-Farisi. Ya wes kayak parit. Ternyata menangnya bukan gara-gara parit. Menangnya karena angin yang dingin. Angin dingin sehingga tidak bisa gerak. Terus angin dingin itu membuat orang kafir yang sudah ngepung Madinah itu sekian bulan kocar kacir gara-gara kena angin dingin. Karena angin dingin. Dan Nabi yakin itu duduk karena parit. Tapi aku harus bikin parit. Menghargai siapa tadi? Sahabat Salman Al-Farisi. Tapi hancurnya orang kafir karena angin dingin. Surat Al-Ahzab. Jadi mereka kocar kacir karena angin dingin. Itu perang terlama. Dikepung sampai suwi gitu. Tapi tidak ono-ono sing menang. Yang sana tidak bisa masuk, yang sini juga tidak mau keluar. Ternyata Allah lewat caranya. Makanya Nabi tahu sumpah. Kita juga belajar apa soal sumpah. Engkau wayahe wis ono solusi. Sabar. Jangan banyak apa tadi sambatan. Mengeluh. Nah, ini belajar dari kesabaran orang fakir. Yang ini tadi Bu, jaim dan anaknya banyak, tapi tetap sabar. Anak kita berapa? Putune loro, wis ruwet banget gitu ya. Malah sing durung duwe putu ya padha ruwete. Nyenyene kurang apa tadi? Sabar. Dilanjut satu lagi nggih. Jam pinten Bu? Oh ya, satu lagi boleh ya? Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nih, al-faqru amanatun. Kurang kompak, 2 3. Faman katamahu kana ibadatan wa man baha bihi faqad qalada ikhwanahu al-muslimina. Nih, al-faqru adapun kefakiran, amanatun adalah imanah. Imanah, amanah. Fakir itu amanah, tanggung jawab dari Allah. Kefakiran itu amanah. Faman maka barang siapa kata mau yang menyimpan kefakiran. Siapa yang menyimpan kefakirannya? Loh, berarti nek tak uwe-uwe ra usah cerita. Simpan saja kefakiranmu. Tidak perlu semua orang tahu bahwa engkau dalam keadaan apa tadi? Fakir. Klambi ono sing apik, wajahnya sing cerah, biar orang tidak tahu kalau engkau fakir. Disuruh ini, disuruh. Karena fakir itu apa tadi? Amanah. Siapa yang menyimpannya? Karena maka adalah katam itu menyimpan dia itu ibadah dan ibadah. Menyimpan kefakiran itu ibadah. Jadi gak macak gombrek terus jauh. Rai melas menghadap Pak D, niki anak kula wancine bayar Pak D, tolong Pak D. Gak kanggo. Berarti kita termasuk berkhianat terhadap amanah kefakiran. Karena kenapa kok begitu? Loh, yang ngasih itu kan Allah toh. Kalau kita sedang dikasih rasa apa tadi? Fakir, tidak mampu ini, itu kan Allah yang ngasih. Dan itu kenikmatan, karena dengan itu nanti Allah jadikan kita keluarga. Allah tahu kamu lewat keluargaku jadi lewat golongan khufat, ngapal maus wayai. Terlalu inimu itu wis umur 30 wis lewat. Ngapalin Quran itu kan ya
cerdas-cerdasnya orang itu kan 30 ke bawah. 30 ke atas tuh ya bisa, tapi ya itu 1 dari 1000 gitu loh. Nah kita itu antara bukan termasuk yang 1, termasuk yang apa tadi? 1000. Bisa, bukan ya bisa kalau jus ya nggak bisa sampai banyak itu nggak bisa ya. Ya bisa nih itu bisa ya 1 1000. Tapi bisa, tapi 1 1000. Nah jadi kita lewat yang lain jadi keluarganya Allah. Lewat apa tadi? Kesabaran ditimpa kefakiran. Kalau lagi tidak punya tanggungan lagi banyak menengok gitu. Karena ketidakpunyaanmu itu apa tadi? Amanah. Engkau nyimpan ketidakpunyaanmu itu berarti ibadah. Sebaliknya kalau engkau kasih tahu ketidakpunyaanmu itu engkau berkhianat terhadap apa tadi? Amanah. Waman baha, dan barang siapa yang baha ngetok no bihi dengan kefakiran, faqad qalada, maka dia benar-benar ngalungno ikhwanahu di leher teman-temannya al-muslimina yang Islam. Maksudnya gimana? Kalau kita men-share ketidakmampuan kita terhadap ekonomi kepada orang lain, berarti kita memberikan kalung kefakiran yang sama kepada saudara muslim. Soalnya apa? Melok sumpah. Sing moco melok kroso sumpah. Uang gak diutang boleh rasanya koyok melok. Sing utang kono, sing sumpah aku. Jadi nggak usah gelar sajadah, sholat duha, moco wangi apeng petang bulur, kono itu nggak ada orang tahu. Malah wajahmu tambah glowing. Kakek moco wangi Kenapa kok menampakkan wajah kusut, rai melas kemana-mana gitu? Nggak perlu ya. Ya bun ya. Ya ini untuk diri sendiri dan untuk semuanya. Kefakiran jangan ditampakkan. Pun jelas? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ngaji hari ini istimewa. Ya. Wes, mulai ini no sambatan. Ya. No jauh. Ya. Terima kasih, semoga manfaat hari ini ya. Ada pertanyaan dah? Boten pun jelas ya. Pun jelas itu pokok intinya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihan maqbula. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin bagimu ya rasul habibillah. Subhanallah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa 'ammilna bima 'ilmana innaka antal fattahul alim. Ya Allah, beri kemampuan untuk mengamalkan apa yang kami tahu hari ini. Jadikan kami orang-orang yang afif, yang menjaga harga diri kami. Buang sifat tamak dari hati kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya Bu, catatan. Tapi ini kalau misalkan panjenengan cerita itu kepada orang yang alim, ngerti itu mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kok mari ngono bedodok simpen terus ya. Memang itu amanah. Tapi kalau kepada orang yang misalnya cerita ke saya gitu mboten napa-napa. Nanti dikasih solusi. Ya. Itu tujuannya meminta napa? Solusi. Mbok tak utangi, mbok apa gitu ya. Makanya ada solusi. Jadi dimaksudnya biar jenengan kok mari ngono moro-moro bunuh diri ya, tambah repot. Namanya kurang sabar. Jadi tetap ada pintu untuk cerita. Yang terbaik ada cerita sama siapa tadi? Allah. Cerita sama Allah. Saya ngalami sendiri Bu. Kalau kita nguempet ya, kepingin cerita tuh kepingin gitu. Karena kata orang, karena kita gini, orang ini kayaknya dikirim Allah untuk bantu saya nih, GR. Terus kita mau ngomong tapi gak ditokno. Itu ternyata nanti Allah bantu dan tidak lewat dia. Pernah juga kejadian orang ini dikirim Allah mau bantu, terus kita ngomong dan tidak mau bantu.
malah kita sakit hati. Jadi mending tidak usah apa tadi ngomong, sampai orangnya yang ngomong atas petunjuk siapa? Allah. Yes, right? Ngoten carane ngoten. Dijuk sampai napa? Ngomong. Wis tak ajari carane menyimpan kefakiran. Matur nuwun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.